Seseorang panik karena adanya senjata makan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Oke? Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini teman-teman, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif ya. Itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Seseorang merasakan nih, menua ini teman-teman ya. Ada senjata makan tuan. Oke, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah bentuk pembalasan dendam yang akan segera terjadi terhadap energi dari seseorang yang selama ini sudah mengusik kehidupan kamu. Ya, mungkin kita katakan sudah bertahun-tahun. Tentu dari situasi dan kondisi ini sesuatu hal yang cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu. Sudah cukup-cukup banget lah kamu merasakan sebuah penderitaan, mungkin bisa jadi teman-teman ya. Ketidaknyamanan. Karena adanya ulah dari seseorang yang suka bermain black magic guna-guna. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman sebenarnya ya, apa yang akan dituai, apa yang akan dirasakan oleh seseorang tersebut adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Ya, tidak hanya senjata makan tuan, tetapi ini adalah sebuah bentuk balas dendam yang akan dilakukan oleh para leluhur dan mungkin juga kodam pendamping kamu, teman-teman. Oke, jadi ini mengenai tentang diri kamu dan dia, gitu. Ya, yang selama ini bisa jadi kamu ingin dihancurkan. Oke, mungkin selama ini mungkin memang banyak dampak-dampak buruk yang terjadi ya, yang berhasil dia perbuat teman-teman. Ya, karena perbuatannya, ulahnya mungkin itu membuat rezeki kamu jadi, mohon maaf, berantakan, hancur, membuat kamu ataupun anggota keluarga kamu menjadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ya, tetapi memang yang jelas dari sini teman-teman ya, apa yang mungkin sudah kamu rasakan, ya itulah sebuah ujian memang. Ya, itu sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman. Ya, tetapi di balik sebuah ujian tersebut, ada sisi positif yang sebenarnya ya terjadi di dalam kehidupan kamu, ya dari hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Artinya kebangkitan spiritualitas kamu itu cukup terlihat nyata, perubahannya itu cukup drastis, teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi ya, karena kamu selalu tersakiti, terjolimi, mungkin kamu di situ lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, lebih memperbanyak ibadah, teman-teman sholat ya, kemudian berzikir, bermeditasi. Jadi secara langsung, secara nggak langsung teman-teman ya, pintu kegoiban kamu itu terbuka gitu sih. Ya, dan kemudian leluhur kamu itu pada datang. Ya, selaras dengan kamu bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian Raja Koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya. Ya, teman-teman akan benar-benar mendapatkan memperoleh sebuah kemenangan besar di sini. Ya, ketika berbicara terkait dengan sebuah kemenangan besar, teman-teman, berpotensi berpeluang bahwasannya leluhur kamu itu benar-benar akan segera berhasil membalaskan dendam dan sakit hatimu. Ya, seperti itu. Karena dari kartu ini, Ten of Wands, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana
black magic, guna-guna yang sudah dikirimkan oleh seseorang ya terhadap kehidupan kamu selama bertahun-tahun itu pada akhirnya akan kembali kepada dirinya sendiri dan bahkan plus ya leluhur kamu, kodam pendamping kamu akan memberikan sebuah intervensi. Ya, artinya sebuah bentuk balas dendam yang mungkin cukup mengerikan dan bahkan mematikan dari apa yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, selama ini mereka selalu melihat dan bahkan menangis sebenarnya. Ya siapa? Leluhur kamu sebenarnya teman-teman. Melihat kamu selalu dijolimi, melihat kamu selalu disakiti. Ya siapa sih ibaratkan seperti orang tua ya. Ketika melihat anak, keluarga, ya disakiti, dijolimi tentu dong teman-teman. Dia bakal nggak ikhlas. Ya sama halnya. Ketika kamu disakiti, dijolimi oleh orang lain, maka leluhur kamu juga tidak bakal ikhlas, terima. Ya tidak bakal menerima. Dan wajar saja ketika mereka membalaskan dendam, ya, tanpa kamu perintah pun. Apalagi ketika kamu meminta, ya, tanpa kamu minta. Seperti itu, ya. Jadi itu akan semakin menjadi sebuah motivasi untuk mereka nih, untuk lebih semakin berambisi, teman-teman. Dan bahkan bisa jadi ini akan menimbulkan hal-hal yang mungkin cukup buruk, ya, terhadap energi dari seseorang tersebut. Nah, oke. Berikutnya aku punya The Lovers. Kekuatan yang paling terbesar di sini adalah ketika kamu memang sudah mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Artinya memang tingkat spiritualitas itu cukup terlihat nyata. Ada sebuah bentuk manifestasi atas doa sehingga Tuhan ikut benar-benar ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, ada jalur langit yang akan membuat kehidupan kamu itu benar-benar berubah 180 derajat. Sehingga karma itu akan semakin lebih cepat datang, cepat dituai, ya, oleh seseorang yang mengirimkan guna-guna dan black magic. Lalu siapa orang ini teman-teman ya? Siapa sosok orang ini yang selama ini sudah bertahun-tahun loh ya benar-benar menginginkan kehancuran di dalam kehidupan kamu. Tapi kamu termasuk orang yang hebat. Ya kamu mampu untuk bertahan. Kamu mampu untuk tetap apa ya namanya teman-teman ya bangkit gitu meskipun terkadang kehidupan kamu itu sudah hancur ya. Dan kemudian memang ketika sudah hancur berantakan bangkit ya dihancurkan lagi. Kamu tetap bisa bangkit kembali, teman-teman. Ya berarti kan memang Tuhan tidak salah di dalam memilih seseorang, teman-teman ya. Kamu gitu ya. Kamu orang yang tepat. Kamu orang-orang pilihan, teman-teman. Sehingga mungkin itulah yang membuat doa-doa kamu berhasil menembus langit. Ya. Oke. Nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune ini katanya menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar dan bahkan terbalik. Artinya, kesulitan kamu yang selama ini kamu rasakan akibat adanya black magic dan guna-guna, ya selama bertahun-tahun, ya teman-teman, itu akan dirasakan langsung, ya akan dirasakan kembali, gantian nih, oleh seseorang tersebut, gitu sih. Ya jadi memang itulah sebuah hukum tebar tuai, ya, hukum senjata makan tuan, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, aku punya Ace of Pentacles. Lalu siapa sih sosok orang ini teman-teman? Sosok orang yang selama ini sudah mengirimkan black magic dan guna-guna terhadap kehidupan kamu. Oke, melihat dari ketujuh kartu ini sih, ya, seolah-olah itu memang apa ya? Dia itu masih memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan yang sangat begitu dekat banget dengan kamu sebenarnya, teman-teman. Nah, energi pertama yang aku tangkap di sini adalah dia pernah menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu mungkin ya, seperti itu teman-teman ya. Hubungan asmara berarti mungkin dia adalah masa lalu kamu. Ya, itu yang pertama. Yang selalu membuat kamu tuh sulit, susah di dalam mencari rezeki, mencari pasangan hidup. Ya, kemudian seseorang yang pernah dekat lainnya banyak juga nih. Apa? Ya mungkin keluarga dekat, ya mungkin teman dekat dan bahkan tetangga dekat. Ya, jadi memang itulah energi-energi yang selama ini selalu membuat kehidupan kamu menjadi berantakan. Mohon maaf, bukan berarti kamu harus seujon, teman-teman. Tetapi kamu akan yakin, semakin yakin ketika memang dia bakal segera menerima ataupun menuai karmanya ataupun senjata makan tuan. Contoh nih, ketika dia hancur, ya, ketika kehidupannya hancur secara menyeluruh kemudian kamu bangkit. Nah, di situ mungkin ada praduga, ya, ada indikasi seperti itu, ya. Apalagi ketika ini, ya, kehidupan kamu the next secara general memang aku akui teman-teman insya Allah bakal lebih positif, lebih baik dari rezeki lancar insya Allah teman-teman dan kemudian mungkin kamu akan lebih sukses ya. Artinya memang nggak ada lagi hambatan-hambatan gitu ya. Tetapi
inilah sebuah bentuk hadiah mungkin ya teman-teman ya. Dari apa yang mungkin sudah kamu alami, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang cukup indah, cukup baik di dalam kehidupan kamu untuk ke depan. Oke? Jadi kuncinya adalah sabar teman-teman. Ya, sabar dan tawakal. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.